Zaid bin Sabit, warok tuh gampang banget, ketemu yang meragukan tinggalin, udah gitu doang. Ada sesuatu yang meragukan tinggalin, udah. Iya, gampang buat orang yang Allah mudahkan. Cuman akan sulit bagi orang ya yang tidak yakin, apalagi yang oportunis, apalagi yang haji mumpung, apalagi yang nggak mikirin akhirat, apalagi yang terdesak. Kadang-kadang kondisi terdesak orang jadi kalap, kepepet akhirnya ya Allah. Nah, ini harus kita berhati-hati, harus berhati-hati. Kemudian min muhasin hadits aydan, dan di antara hal-hal ya poin-poin yang baik dari hadis ini adalah yang pertama al-hath ala fi'lil halal. Anjuran untuk selalu ya berbuat yang halal, memakan yang halal, bertindak yang halal. Wajtinabil haram, meninggalkan yang haram. Wal imsak anisyubhat, menahan diri dari hal yang syubhat. Wal ihtiyat lid-din, dan berhati-hati untuk menjaga kehormatan agama, wal ard, dan kehormatan diri. Wa adam ta'atil umuril mujibah li su'idzan, ya, dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan berdampak pada su'udzon. Tuh ya, hal-hal yang mencurigakan tinggalin, ntar jadi di situ jadi orang menjadi su'udzon. Wal wuqu' fil mahzur, atau tinggalkan sesuatu yang akan menjadikan kita berada dalam hal-hal yang haram, ya, tinggalin. Ya, yang akan menjadikan su'udzon, ya, atau menjadikan kita berada dalam perkara yang dilarang, ya, tinggalin. Wa minha ta'zimul qalb was-sa'i fima yuslihuh, dan diantaranya dalam hadis ini ada anjuran untuk kita memuliakan hati, kita jaga hati, ya, was-sa'i fima yuslihuh, dan berusaha untuk ya, menjadikan hati ini benar-benar di dalam ya, penjagaan yang baik. Fima yuslihuh, berusaha untuk selalu memperbaiki hati, ya, jangan sampai nih hati malah diarahkannya, dibimbing atau dicondongkannya kepada yang haram, ya, bahkan yang subhat aja enggak, apalagi yang haram gitu ya. Wa annal hawas mal aqli kal hijab, ya, ma'al muluk, ya. Anggota tubuh kita bersama akal, ya, itu seperti al-hijab ma'al muluk, ya, hal yang menjadi, ya, pembatas bersama dengan penguasa. Wa karra'iyati lahu, dan seperti semua yang berada dalam tanggung jawabnya. Arti gimana? Ya, akal itu akan memerintahkan anggota tubuh kita atau tubuh kita melakukan sesuatu, dan akal dia akan tergerak dengan dorongan hati. Makanya harus dijaga dari hati. Dari sini semua itu. Wa annal uqubata min jinsil jinayah, dan bahwasanya iqab, sanksi yang diterima oleh seseorang berdasarkan dari jenis kejahatan yang dilakukan. Benar ya? Apapun sanksi yang kita terima itu tidak akan bergeser, itu merupakan konsekuensi dari kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Wa fi darbul amsal lil ma'ani syar'iyyah, dan di sini juga ada beberapa perumpamaan dari makna-makna hukum yang berlaku dalam syariat agama Islam. Wa annal a'malal qalbiyah afdal minal badaniyah, ya, dan bahwasanya amal-amal hati, amal-amal yang tidak nampak
itu lebih utama dibandingkan perbuatan-perbuatan badaniyah fisik yang nampak. Wa annaha la tasluhu illa bil qalb, dan semua itu tidak akan ya menjadi baik, menjadi benar kecuali dengan hati. Artinya semua berpatokan pada bersihnya hati. Kalau kita jaga hati kita, maka perbuatan kita pun akan terjaga. Kalau kita jaga baiknya hati kita, benarnya hati kita, perbuatan kita pun akan jadi baik dan benar. Kalau kita biarkan hati kita ini menjadi liar, ya, menghalalkan apapun yang dilakukan, maka perbuatannya akan seperti itu. Ini semua bergantung pada hati. Gitu ya. Jagalah hati, jangan kau nodayo ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti ya. Jangan kawin lagi, gitu kali ya. Boleh ya? Oh enggak boleh kata Ustaz Jamil. Maka dikoreksi, boleh katanya. Oh. Asal dapat izin ya. Enggak, itu sih terakhir intermezzo cuman ya, ada hukumnya ya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.